Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Roma Hidayah. Video ini dilatar belakangi oleh ETS Teknik Pneumatik dan Hidrolik. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya untuk merangkai pneumatik murni, elektropneumatik, dan juga hidrolik di software Fluid Sim. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih implementasi pneumatik, elektropneumatik, dan hidrolik di dalam industri, serta bagaimana sih cara kerja pneumatik dan hidrolik atau elektropneumatik di dalam industri itu sendiri. Yuk! Pneumatik murni. Pneumatik murni sangat banyak digunakan di dunia industri, khususnya bekerja berdampingan dengan konveyor dalam industri produksi. Gambar ini adalah konveyor yang kemarin saya gunakan untuk simulasi pemindah barang. Di sini tergolong pneumatik murni karena penggeraknya murni udara yang berfungsi untuk mencekam dan memindahkan barang. Oke, langsung aja. Kita lanjut ke cara kerja dan simulasi ya. Sebelum kita simulasi, teman-teman bisa tambahin teks nama kalian atau bisa juga keterangan-keterangan yang memudahkan untuk belajar dengan cara insert yang ada di menu toolbar, lalu pilih teks. Kemudian untuk memunculkan diagram seperti simulasi ini, bisa pilih insert, lalu pilih state diagram. Sebenarnya ada di langkah-langkahnya, cuma karena record jadi nggak kelihatan. Nah, kalau udah hasilnya akan muncul di diagram seperti ini. Nah, nanti simulasinya ini akan berjalan ketika kita start di tombol toolbarnya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita simulasikan. Nah, ini tampilan pada saat akan disimulasikan. Jadi langsung aja kita tekan tombol startnya. Nah, tombol startnya ini memanfaatkan control valve yang 3/NW valve yang berfungsi untuk memberikan suplai angin ke seluruh rangkaian. Jika tombol ini di stop atau ditekan ulang dari kita menekan tombol start yang tadi, maka anginnya tidak akan masuk. Dan jika tidak ada angin yang masuk, maka sistem ini akan terhenti. Oke, jadi sekarang kita akan lihat cara kerja atau sequence dari sistem ini. Jika kita lihat dari pergerakan silindernya, kita akan tahu cara kerja dari sistem ini adalah A plus C plus, B plus D plus, A min C min, B min D min. Dimana kita tahu sequence dari sistem ini, silinder akan bekerja dua-dua, yaitu pada saat A plus, C juga plus, pada saat B plus, D juga plus. Sedangkan pada saat A min, C juga min, pada saat B minus, maka D juga minus. Maksudnya di sini, silinder akan bekerja dua-dua. Apabila silinder A maju, silinder C juga akan maju. Apabila silinder B maju, maka silinder D juga maju. Sedangkan apabila silinder A mundur, maka C juga mundur. Dan apabila silinder B mundur, maka D juga mundur. Nah, cara kerja sistem yang seperti ini akan memudahkan pemindahan barang pada konveyor. Selanjutnya adalah elektropneumatik. Sama halnya dengan pneumatik murni, elektropneumatik juga memiliki fungsi yang penting dalam industri, khususnya industri makanan dan minuman. Contohnya adalah mesin pengemasan susu di samping. Bedanya, elektropneumatik terhubung atau digerakkan menggunakan sumber listrik dan terintegrasi dengan udara. Sedangkan pneumatik murni sumbernya murni dari udara tanpa ada dorongan atau sistem apapun yang terintegrasi dengan sumber listrik. Oke, yuk langsung kita lihat aja salah satu pabrik produksi susu
yang memanfaatkan mesin elektropneumatik untuk pengemasannya. Dalam pabrik ini ada beberapa fungsi yang bisa kita lihat dengan jelas. Yang pertama, elektropneumatik berfungsi untuk menutup botol susu dan memberikan sedotan pada botol susu tersebut. Dan fungsi yang berikutnya adalah proses pengemasan dengan tumpukan kardus berisi susu. Masih banyak lagi implementasi dari elektropneumatik ini. Saya hanya memberikan satu contoh dari pabrik produksi susu yang berjalan. Oke, langsung aja kita lanjut ke simulasi dan cara kerja. Dari sini kita lihat sama kayak tadi tampilannya sebelum di start, atau kalau di sini sebelum push button ditekan. Lalu langsung aja kita tekan push buttonnya. Kita bisa lihat di sini ada 4 silinder. Dengan cara kerjanya adalah silinder A maju mundur sampai timernya habis, kemudian disusul dengan silinder yang lain. Kita tahu bahwa di sini ada 2 rangkaian. Yang atas adalah rangkaian pemipaan, sedangkan rangkaian yang bawah adalah rangkaian elektriknya. Push button berada di rangkaian bawah karena sekali lagi dalam elektropneumatik sumbernya adalah listrik. Dari sumber ini akan terintegrasi dengan sistem atau rangkaian pemipaan sehingga proses penyortiran botol susu dapat berlangsung dengan baik. Hidrolik adalah alat yang menggunakan liquid atau cairan sebagai penggeraknya. Cairan ini digunakan baik untuk pergerakan searah maupun berlawanan arah. Banyak sekali fungsi dari mesin hidrolik yang digunakan di dalam industri. Salah satunya adalah mesin dalam pengemasan minyak goreng, baik untuk pres bungkus maupun ekstraksi dari minyak. Implementasi hidrolik salah satunya adalah mesin pres minyak goreng, baik untuk produksi dan pengemasan. Video di atas adalah video produksi minyak goreng yang dirasa lebih efektif dan efisien apabila diekstrak menggunakan mesin hidrolik. Bahan baku dari minyak itu sendiri bisa kenari ataupun bahan baku lainnya. Di sini ekstraksi menggunakan mesin hidrolik akan mengurangi suhu panas yang timbul pada minyak tersebut dan juga mengurangi kadar asam pada minyak yang akan dibuat tersebut. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke cara kerja sistem dan simulasinya. Tampilannya seperti ini, seperti tadi. Lalu pada saat tombol mulai ditekan, maka timer K4 akan mulai menghitung modul selama 5 detik untuk menggerakkan maju silinder A. Setelah silinder A maju, maka timer K5 akan menghitung mundur selama 5 detik untuk menggerakkan maju silinder B dan silinder C mengikuti B. Lalu untuk mengembalikan piston posisi pada posisi semula dimulai dari silinder A, B, dan C dengan cara otomatis saat piston silinder A, B, dan C sudah melalui proses maju. Max switch K4 digunakan sebagai inputan counter dan di sini counternya sebanyak 2 kali. Jadi, jika silinder sudah dalam keadaan maju dan mundur sebanyak 2 kali, maka sistem akan terhenti dan untuk memulai ulang kita bisa menekan tombol reset pada rangkaian elektrik. Kan di sini kan ada 2, yang sebelah kiri adalah rangkaian pemipaan dan sebelah kanan adalah rangkaian elektriknya. Oke, yuk saatnya merangkai. Nah, langkah pertama, buka dulu flight sim-nya. Nanti akan kita lihat tampilan seperti ini yang di kiri. Di samping kiri adalah tampilan komponen, namun tampilan komponen ini agak berbeda ya. Ini versi 4.2. Beda lagi kalau punya teman-teman versi 3.6. Jadi perbedaannya sedikit kok. Selanjutnya kita pilih double acting cylinder sebanyak 4, lalu kita tata. Oke, selanjutnya kita pilih one way valve sebanyak 8 buah, lalu ditata seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan double acting cylinder dengan one way valve seperti ini sampai semuanya terhubung. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Lalu kita pilih time delay yang ada di valve groups sebanyak 8 buah, lalu kita tata seperti ini. Lalu kita ambil 5/2 way solenoid valve sebanyak 4 buah, lalu kita hubungkan pada rangkaian yang sudah terhubung tadi seperti ini. Selanjutnya kita ambil 3/2 way valve solenoid
dan 2 per n waveform yang akan kita hubungkan atau kita integrasikan. Selanjutnya akan kita manfaatkan untuk tombol start. Lalu kita tambahkan counter sebanyak 2 buah. Lalu selanjutnya kita hubungkan semua komponen sesuai kinerja yang kita inginkan. Lalu kemudian kita tambahkan air service unit. Selanjutnya kita rapikan rangkaian seperti ini biar lebih rapi. Jangan sampai ketika ada error kita jadi bingung sendiri karena rangkaiannya amburadul. Oh ya, jangan lupa untuk tombol startnya yang dari 2 per n waveform sama 3 per 2 W solenoid harus diatur dulu agar bisa jadi push button. Caranya klik 2 kali. Nah, nanti akan ada pilihan manually, mechanically, atau pneumatically. Terus kalau pindah initial position nih, misal kalian mau pindah initial position, bisa lihat juga di sana. Rangkaian ini melewati garis ya. Kalau kalian lihat ada garis tengah yang nantinya pasti waktu kita play akan ada pilihan play atau tidak. Kalau rangkaian teman-teman lumayan banyak seperti ini, tidak usah dirubah, langsung aja dilanjut. Nantinya akan tetap bisa di play. Nah, sudah selesai. Jadi ini tampilannya, tinggal kita kasih kompresor. Oke, jadi sebelum di play seperti biasa kita akan kasih teks, bisa ditaruh di mana aja seperti langkah-langkah sebelumnya. Lalu di sini saya tambahkan state diagram agar bisa tahu bagaimana kerja dari silinder atau cara sequence-nya dengan cara menarik silinder ke baris pertama. Lalu kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Lalu kita play. Nah, pneumatik murni sebagai mesin pemindah barang bisa disimulasikan seperti ini. Oke, jadi begitu cara merangkai, kita sama-sama belajar. Dan apabila dalam video ini memiliki banyak perbedaan di komponen teman-teman, coba lihat sekali lagi versi yang teman-teman gunakan. Perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Dan apabila terjadi error, coba lihat pada komponen dan juga rangkaian yang sudah teman-teman hubungkan. Udah benar apa belum? Oke, terima kasih sudah melihat tayangan ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.